Pak Adi. Selain donatur kita yang lain, Bapak Ibu sekalian, bantuan banyak. Pak Haji Ruswandi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam takjim saya sampaikan kepada penceramah dan rombongan, juga hadirin handai tauladan, saudara-saudari seagama seiman. Ratu elok dikenal nama, ratu berdarah putih, inilah gelarnya. Ratu elok pun diabadikan untuk mengenang ratu kerajaan di Kecamatan Manis Mata ini. Terbuktikan salah satu nama pedesaan. Akhir tahun 1800 juga ada yang datang, seorang ulama yang sangat terpandang. Jasa beliau ini wajib dikenang, Raden Haji Datuk Tengku Alang, beliau datang. Sebelum Tengku Alang untuk masuk ke Manis Mata ini, dia berasal dari Aceh. Ikut orang tuanya yang nama Haji Tengku Hasan. Menjelang dewasa, dia menuntut ilmu agama di Selangor, Malaysia. Setelah ilmu didapat, dia kembali lagi ke Kota Waringin, yang disebut mungkin tepatnya Kota Waringin Lama. Di sana beliau mengembangkan yaitu tentang ilmu yang didapatnya khusus agama Islam. Di sana beliau dapat satu penghargaan yaitu gelar Raden Haji Tengku Alang. Dan setelah itu beliau masuk ke Manis Mata untuk mengajar tarekat Naksabandia. Siar agamanya Datuk Haji Tengku Alang menggunakan motor aik, kapal aik, motor aik itu motor kecil tuh. Nama motornya tuh diberi nama itu Tabun Tandang. Makanya dijuluklah beliau ini Imam Sekayu Jelai. Jadi di mana dia tempat singgah kemalaman, di situ sambil dia mengajarkan ilmu syiar, melajarkan ilmu syiar. Nah, kami akan menjaga ini, mungkin nanti rembuk keluarga. Karena bukan apa, kalau tulisan di tiang mesan itu tergerus, tapi kalau sejarah tidak akan mungkin tergerus sampai mati. Beberapa keterangan orang tua kami yang pernah beliau singgah di lokasi, maupun dia syiar agama maupun dia berdagang, karena asal muala datuk kami ini berdagang langsung syiar agama Islam. Jadi sini di Kota Manis Mata, Sukaramai, Sukamara sampai ke Riam Danau, beliau mempunyai otoritas tinggi di bagian ulama, dan beliau satu-satunya harapan masyarakat Manis Mata pada saat itu yang sangat memerlukan, yaitu ajaran agama Islam. Beliau diangkat di sini sebagai imam masjid Baitur Rahim Kecamatan Manis Mata. Jadi dulu kita belum ada teknologi,
untuk menentukan bulan Ramadan, menentukan bulan Muharram. Jadi menunggu keputusan beliau. Tanggal segini, hari ini kita sudah mulai puasa. Hari ini, tahun ini kita sudah lebaran. Ini rumah kedua dari peninggalan Datuk Haji Tangkualang. Bangunan pertama Datuk Haji Tangkualang itu di samping rumah adat itu dulu. Karena dibongkar mendekat masjid dulu di situ, dipindahkanlah ke sini. Karena beliaulah yang penggagas dan pendiri masjid Baitur Rahim Manis Mata, mengambil daripada sejarah Masjid Baitur Rahman Aceh. Termasuk disitulah wakaf beliau, termasuk pemakaman keluarga. Jadi seluruh anak cucunya kalau meninggal dimakam di situ. Dan beliau ketemu jodoh di sini dengan yaitu Putin Kapsah. Ini barangkali ada yang bertanya, inilah yang nama dulu adat istiadatnya. Dari Tengku ketemu jodoh sama orang-orang turunan bangsawan Putin kalau ada di sini. Jadi beliau tuh bayar purih tebus adat, sehingga beliau memberi nama anak-anak beliau jeriatnya tidak memakai gelar Tengku lagi, gelarnya Uti Gusti, karena itu beliau tebus purih. Berkaitan beliau ini, beliau adalah sebagai pemimpin umat yang ada di Kecamatan Manis Mata ini, meliputi dari Sukaramai sampai Riam Danau. Riam Danau waktu itu belum menjadi Kecamatan Jelewulu, masih nyatu. Dengan itu ada dua yang ada di Manis Mata ini yang saya tahu, itu termasuk pendiri kampung. Nah, di situ ada tentang Ratu Elo juga ada disebut, karena Ratu Elo adalah pemimpin masyarakat. Maka ada disebut, kalau sekarang ini saya lihat ada sambutan ulama dan umarah. Umarah ada yang pemerintah, pemimpin masyarakat, ulama ya pemimpin umat. Ya, Tangkualang adalah pemimpin umat sebagai guru tarekat Naksabandiah itu. Nah, Ratu Elo adalah sebagai pemimpin masyarakat. Selamat datang di Manis Mata. Pemindahan tampuk kekuasaannya dari Pangeran Kesuma Agung sang bapaknya. Turunlah ke Ratu Elok jadi pengganti kekuasaannya. Sampai kini banyak mengamalkan ajaran tasawuf mengenal Tuhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kepada bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, hadirin hadirat, mari kita sama-sama mengambil faedah daripada apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ngantuk sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Haji Uti Iskandar, Gusti Dzulhiyar, Gusti Wijaya, dan Gusti Sudirman. Dari apa yang telah mereka ajarkan kepada kita. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Ketahui, acara hall yang seperti ini mengingat orang-orang yang telah tiada. Ini diajarkan, Pak, oleh baginda Rasul. Jika ada sebagian mereka yang kurang di dalam pemahaman. Dan beliau ini adalah anak dari Pangeran Kusuma Agung yang wafat di Riam Danau. Jadi selama masa hidupnya, Ratu Elo ini pernah ketemu dengan Panembahan Sunan Ketapang. Dan sudah jadi cerita di mana-mana bahwa ada sebuah kampung yang di situ dihuni oleh seorang ratu yang elok dan cantik. Maka dari buah bibir di mana-mana, maka diberilah nama kampung itu Manis Mata. Dan Ratu Elo diberi kekuasaan pemerintahan di daerah Manis Mata ini oleh ayahandanya sendiri, yaitu Pangeran Kusuma Agung. Semasa hidupnya, beliau ini pernah luka di jari manisnya sebelah kiri. Dan keluarlah darah putih. Jadi Ratu Elo ini diberi gelar Ratu Berdarah Putih. Jadi Ratu Elo ini bersuamikan Pangeran Irang karena masih sepupu dua dengan Pangeran Irang. Pangeran Irang ini riwayat hidupnya ditangkap buaya. Mayatnya ditemukan dan dikebumikan di Manis Mata. Buaya itu dapat ditangkap oleh penduduk kampung di sini. Dan waktu itu 6 orang ditangkap buaya waktu itu. Hanya satu yang dapat. Kenapa dapatnya itu dikenalnya dengan Pangeran Irang? Karena di jari manisnya ada cincin kawin. Akhirnya Ratu Elo tidak punya anak dan menjanda sampai tua, sampai dia meninggal tanggal hari Jumat tanggal 7 Juli 1933. Dan digelar Raja Setahun Jagung karena dia tidak berketerusan itu keturunannya. Nah, setelah itu tonggak kepemimpinannya beralih kepada Gusti Gadai sebagai kepala kampung Manis Mata waktu itu. Dari sejak 1933 Gusti Gadai langsung menjadi kepala kampung di situ sampai kemerdekaan tahun 1945. Tempat pemandian Ratu Elo. Waktu saya masih kecil ini saya sempat mandi di sini karena waktu itu ada tempat seperti jambannya. Itu sekitar 10 tahun yang lalu karena kena gerus air. Ya, jadi inilah tiang rumah Ratu Elo. Salah satu bukti bahwa Ratu Elo itu pernah membuat rumah di Manis Mata dengan perkiraan sekitar 8 kali 8 meter. Tanda kekeramatan beliau itu di sini ada pohon keranji namanya, besar itu pohon keranjinya sekitar 20 meter, sekitar 25 meter panjangnya tingginya. Pernah tumbang arahnya ke sini. Tapi alhamdulillah makam-makam yang di samping ini kena, sementara dia tidak. Jadi setelah beliau meninggal, karena makam Ratu Elo ini di mana-mana dijarah ya orang sejela ini, maka ada inisiatif waktu itu akhirnya dikasih atap. Dikasih atap seperti biasa kan, dikasih kubah seperti atap. Tukang yang mengerjakan ini dengan camat yang memerintahkan untuk membangun ini di kubah, dikasih mimpi oleh beliau. Dia tidak mau dikubah. Sampai beberapa kali camatnya sama tukangnya dikasih mimpi itu, dia tidak mau dikubah. Alasannya karena dia memang tidak mau dikasih kubah. Dan kalau kubahnya itu tidak dibongkar, maka dia bercerita dalam mimpinya si tukangnya sama Pak Camatnya itu dikasih mimpi juga
Akhirnya dia akan meninggalkan, ruhnya akan meninggalkan Manis Mata. Akhirnya sepakat sama camat dan sama pak tukangnya waktu itu dibongkar kubahnya. Berakhirlah kekuasaan Ratu Elok yang bijaksana. Wafatlah beliau di Manis Mata. Semua masyarakat sangat berduka. Kehilangan pemimpin yang bijaksana. Saya harapkan untuk para pemuda di wilayah aliran Sungai Jelai yang ada di Manis Mata, Riam Danau, dan sekitarnya bersatu padu membangun budaya, menjaga tradisi, karena Jelai atau yang merupakan aliran Sungai Jelai yang memiliki 2 cabang di Pahuluan, sebelah kiri wilayah Kerajaan Matan atau sekarang menjadi Kabupaten Ketapang, dan wilayah kanan, cabang kanan yaitu wilayah Kerajaan Kota Waringin atau sekarang dikenal dengan Kabupaten Kota Waringin, untuk dapat terus menjaga tradisi dan budaya serta adat istiadat, terus bersatu untuk membangun daerah tepian aliran Sungai Jelai menjadi maju dan lebih baik tanpa meninggalkan sejarah masa lalu yang begitu besar yang menjadi penyatuan antara 2 kebudayaan atau 2 kerajaan di wilayah Kalimantan ini. Untuk pemuda-pemudi Jelai agar dapat menjunjung tuah menjaga maruah bumi Melayu Jelai Sekayu. merapikan berkas-berkas kita yang masih ada di bawah tenda, sehingga persiapan kita terlihat rapi kembali sebelum para tokoh kembali dari rumah. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah kita sudah menghadiri acara Allahu Akbar pendiri Manis Mata Jelai Sekayu. Alhamdulillah tadi berjalan, acara berjalan cukup lancar, dan juga kita tadi menyaksikan film dokumenter asal muasal berdirinya Desa Manis Mata. Ada kajian tadi?
kurang lebih acaranya Langsung dari jam sampai jam sampai jam 11, kurang lebih 3 jam pemirsa. isi dari tausiahnya Bapak. Isi tausiahnya artinya kita harus berbuat kebaikan. Intinya berbuat kebaikan selama di dunia. Satu hal yang paling kita miliki adalah apa Bapak, paling istimewa? Rokok. Dan kebaikan. Rokok dan Jadi kesimpulan dari tausiah tadi pemirsa, satu hal yang kita miliki yang paling penting dalam hidup kita dan harus kita pelihara, kita beri perhiasan adalah ruh kita. Dengan jalan kita menanamkan kebaikan, dengan beribadah, rokok yang boleh bayar. melakukan segala hal yang baik. Pada suatu saat nanti kita akan meninggalkan segalanya seperti dunia, harta, suami, anak, dan segalanya. Kita kembali tidak membawa apa-apa. Bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bukan semuanya tidak penting, semuanya tetap kita cari. Namun jangan sampai meninggalkan ibadah kita dan segala yang dianjurkan oleh agama. Demikian kesimpulan dari tausiah malam ini pemirsa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa selalu stay tune di channel kita The Ibrans Family karena mungkin bukan hanya hiburan yang bisa didapat atau perihal keluarga saja, tapi mungkin ada acara-acara keagamaan yang bisa kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.